إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وقد جاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال أيضا في آية أخرى، فقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta perlindungan, tempat kita memohon ampunan, tempat segala harapan dan keinginan serta cita-cita berlabuh. Dia di dunia, dia di akhirat kelak. Dia ketika hidup, dia setelah mati kelak. Dia ketika berada di dalam kubur, dan dialah zat yang memutuskan semua perkara di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka kehidupan terjadi dengan izinnya, segala sesuatu terjadi dengan izinnya. Bernafas, mendengar, berjalan, makan, kemuliaan, kehinaan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kuatnya kekuatan, hebatnya jabatan, tetapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini tidak melangkah kecuali dengan izin Allah. Jantung ini tidak akan memompa darah ke seluruh tubuh kecuali dengan izin Allah.
diri ini tidak akan dimuliakan dan dihormati kecuali dengan izin Allah. Bahkan seorang anak tidak akan patuh kepada orang tuanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter tidak akan mampu menyembuhkan pasiennya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Air tidak akan keluar dari bumi kecuali dengan izin Allah. Air tidak akan turun dari langit kecuali dengan izin Allah. Maka orang-orang yang beriman tidak akan pernah mengurangi ketaatannya kepada Allah di setiap kesempatan kehidupan yang diberikan di setiap hari. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan rasa terima kasih kita kepada Allah menjelma menjadi perbuatan-perbuatan taat, menjaga agama Allah, menjaga segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang masa. Orang yang dengan perjuangannya serta perjuangan para sahabatnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita kita diangkat derajatnya, meskipun dia meski terusir dari kota yang paling dia cintai, tapi untuk menegakkan agama Allah tidak darah keringat, tetapi benar-benar berdarah untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga kita mengenalnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah diri ini untuk taat kepada Allah, maka segala urusan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih urusan setelah kematian kelak, kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada kawan, tidak ada dekingan, tidak ada kelompok yang akan mendukung, menolong dan membela kita. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seragam tidak ada lagi, kelompok-kelompok tidak ada lagi. Semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perangai yang dulu pernah dilakukan di dunia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia semenjak Nabi Adam sampai umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? 500 alfi sanah, berdiri 500.000 tahun perjalanan. La yu'maru bi amrin wa la ya'tihim khabar. Tidak ada perintah yang turun, tidak ada kabar yang datang. Berdiri menunggu selama 500.000 tahun perjalanan, kaum muslimin rahimakumullah. Maka penantian yang panjang itu, urusan yang berat itu akan menjadi ringan dan akan diringankan dengan izin Allah. Buah dari ketaatan dan kepatuhan kepada syariat Allah yang dulu kita lakukan di dunia. Dunia ini hanya sebentar. Kama in anzalnahu fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, seperti air yang 2 minggu lalu turun menyirami tumbuhan, lalu tumbuhan itu tumbuh hijau menghiasi mata, enak mata memandang. Setelah itu kembali kering, lapuk, kuning, hancur, rusak, diterbangkan angin. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit nilai dunia dan sebentar waktu kita tinggal. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, bagaimanapun kondisi dan keadaan yang sedang kita alami. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini kita akan merenung ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bacakan.
Ini ayat bukan karangan dan cerita serta angan-angan. Ini adalah peringatan dari zat penguasa alam semesta ini. Kalau kita hidup bernegara, berbangsa, bertanah air, ini adalah aturan dan peringatan yang datang dari pemimpin tertinggi di negara ini. Maka orang-orang yang tidak ingin kecolongan, tidak ingin diberi hukuman, tidak ingin diberikan sanksi, bahkan dipecat dari pekerjaannya, maka dengarkanlah aturan-aturan itu. Dan hari ini yang akan kita sampaikan adalah peringatan dari penguasa alam semesta ini, kaum muslimin rahimakumullah, yang cepat atau lambat semua cerita dunia ini akan berakhir dan akan berganti dengan cerita akhirat yang entah kapan dia akan selesai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir, dan bersabarlah dan bertahanlah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah, bertahanlah bersama orang-orang yang selalu menyerumu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang, ketika siang ataupun malam. Kenapa Allah suruh kita bertahan? Karena untuk bertahan dalam ketaatan kita butuh kekuatan dan perjuangan yang berat, kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk bersabar, maka kepada kita sesungguhnya beribu kali lipat kesabaran yang harus dipertahankan agar jangan kita keluar dari kelompok orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir pagi dan petang, mereka hidupkan majelis-majelis ilmu, mereka kumandangkan azam di setiap waktu. Tinggalkan sejenak, jangan kita kemudian tidak bersabar dalam ajakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka. Bahkan ta'du 'ainak, matamu jangan berpaling dari mereka. Karena apa? Turiduna zinatal hayatid dunya, karena engkau ingin mendapatkan bagian kecil dari perhiasan-perhiasan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini ayat datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengetuk setiap hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Wala tuti', jangan engkau patuh, jangan engkau taat, jangan engkau takut. Man aghfalna qalbahu an dzikrina, kepada orang-orang yang sudah lalai hati mereka dari berzikir kepada kami. Jangan engkau patuh kepada orang-orang yang matamu, telingamu telah melihat perangainya lalai dari ketaatan kepada Allah. Wattaba'a hawa, dia hanya mengikuti hawa nafsunya, keinginan dunianya. Wa kana amruhu furuta. Kenapa Allah larang untuk ikut kepada orang-orang yang mengajak pada kelalaian? Karena semua pekerjaan itu, berat atau ringan, beresiko atau tidak beresiko, mendatangkan kemuliaan atau kehinaan, amruhu furuta, semua itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira perhiasan dunia? Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Harta, anak-anak, kolega adalah perhiasan-perhiasan dunia.
dilarang untuk mendapatkannya? Tidak, karena memang itu adalah fasilitas dunia. Tapi jangan sampai itu semua membuat hatimu lalai dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Namun jika engkau butuh pengharapan, engkau ingin melabuhkan harapanmu, engkau ingin berharap pada sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan al-baqiyat as-salihat. Setiap amal soleh yang engkau lakukan, setiap kesabaran, ketaatan yang engkau bersabar di atasnya, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Betapapun beratnya, betapapun resikonya, akan menjadi pengharapan yang paling baik untukmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi bekal yang paling baik untukmu, sehingga engkau akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.